Melihat konten para food vlogger di dunia maya memang terlihat sangat seru dan sering membuat kita menjadi ikutan lapar. Namun dalam beberapa kasus berikut ini, memperlihatkan kepada kita semua mengenai sisi gelap dari para food vlogger. Dan kali ini kita bakalan bahas beberapa sisi lain para food vlogger. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Odading Mang Oleh. Rasanya anjing banget. Ini adalah sebuah video viral pada tahun 2020 yang memperlihatkan seorang pria bernama Ade Londok yang melakukan review makanan dan kemudian mengunggahnya dan menjadi viral. Saat itu Ade Londok mereview makanan odading. Dan benar saja, karena video Ade Londok tersebut, Ade Londok menjadi sangat terkenal dan si penjual odading sampai kebanjiran pembeli. Ade Londok kemudian banyak mendapat tawaran dari banyak pihak untuk melakukan syuting dan membuat konten bersamanya. Namun ketika Ade Londok muncul di sebuah acara televisi, Ade Londok terlibat masalah dengan pelawak senior yang mengakibatkan kehancuran karirnya. Setelah tak lagi banyak undangan, Ade Londok kedapatan ingin membuat video untuk review sebuah tempat makan, namun si pemilik tempat makan tersebut langsung mendatangi Ade Londok dan memintanya untuk pergi. Udah ada pelanggan tetap. Habis dah, alhamdulillah doa habis. Tanyakan alamatnya di mana anjing? Oh, alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Ahmad Jaminan nomor 120 Bandung. Oh, Jalan Ahmad. Bu, ke dalam loker. Ya. Sebentar. Ya. Kain. Diusir. Kenapa diusir? Mana? Diusir. Hah? Diusir. Dan setelah banyak momen telah dilewati, akhirnya Ade Londok kembali fokus ke pekerjaan lamanya, yakni menjadi tukang jahit. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Belilah Odading Mang Oleh. Rasanya anjing banget. Enak banget karena udah ada rasa gurih yang enak banget dari yang keting gorengan campur tadi. Seorang food vlogger mengalami hal tak terduga saat sedang review makanan. Saat sedang asyik makan di depan kamera, tetangganya tiba-tiba bertengkar. Alhasil, dia pun pasrah dengan suara cekcok tetangganya tersebut. Video review makanan dengan bakso tetangga sedang cekcok itu, dia bagikan di akun TikTok-nya bernama Java Foodie. Sambil memegang piring, dia tetap santai menyuapkan nasi ke mulutnya. Seolah tak peduli dengan suara berisik di belakangnya, dia terus memberikan ulasan. Pertengkaran tetangganya itu tampaknya semakin menambah selera makan food vlogger tersebut. Hal itu terlihat dari reaksinya di akhir video. Enak banget karena udah ada rasa gurih yang enak banget dari yang keting gorengan campur tadi, sama ada aroma yang enak banget dari daun jeruk purut. Jadi daun jeruk purutnya aromanya harum banget. Ini ayam kampung tapi udah empuk banget dan bumbunya udah meresap banget. Terima kasih Fadil. Ini kita nggak perlu bayar. Bayarlah. Bagi pecinta konten food vlogger, siapa yang tak kenal dengan wanita yang satu ini? Wanita pemilik akun MG Delnaf ini pernah menjadi sangat viral akibat pernyataannya dan dituding meminta gratisan ke salah satu tempat makan yang pernah didatanginya. Meski begitu, masalah ini tak membuat MG Delnaf berhenti membuat konten makanan dan dia masih tetap berkarya sampai sekarang. Dan tentunya dia juga membuat video klarifikasi mengenai masalah tersebut meskipun tak mendapat banyak respon positif dari warganet. Jadi gue lagi makan kan di Kapal Sushi. Terus lo lihat ini pak gede banget, lo tau gak sih? Gue kan sering banget makan sushi. Wanita pemilik akun TikTok Maudi Eat ini pernah membuat konten makan yang viral karena dirinya hampir muntah. Awalnya dia mencoba makan sushi sekali hap namun berakhir gagal.
Coba ya. Kita coba satu suap kan. Sushi katanya harus satu suap ya. Coba kita lihat ya. Sabar ya. Maaf sih, tapi gue nggak bisa. Jadi porsinya gede-gede banget. Tak berhenti sampai di situ, saat makan semangkuk sup, wanita tersebut kembali hampir muntah dibuatnya. Puzzle anjing. Jadi kita harus penetrawan ya guys. Bukan kuat. Makan apa? Makan rendang, cobain warung makan Madun Oseng Nyakopsah. Kalau gue sampai Jawa Barat, ternyata di Tangerang di Melo Jawa Barat. Ini kita masuk, tapi aduh, ini beneran deh aromanya kurang wangi deh gitu karena nah lur ini dia tempatnya berantakan, tapi nggak apa-apa, kita duduk langsung. Ini gue bingung, ini kita minta bungkus tapi bungkusnya sendiri tuh, dikasih plastik aja. Ya udah kita bungkus. Ini maaf. Berarti langsung jeblosin ya, langsung kita rasakin. Dunia perkulineran pernah heboh dengan sebuah kejadian di mana ada seorang food vlogger yang mengupload sebuah video review di sebuah tempat makan. Si food vlogger dalam reviewnya cukup banyak memberi ulasan negatif terhadap tempat makan tersebut, mulai dari segi kebersihan, aroma, dan beberapa detail lainnya. Dan benar saja video si food vlogger itu kemudian viral dan menuai beragam komentar dari para warganet. Dan tak cuma itu, tempat makan yang mendapat review negatif itu sempat menjadi sepi, hingga membuat si pemilik marah. Lu mau datang ke warung gue, lu mau review jujur kayak kagak kayak nggak apa-apa. Kalau lu bisa izin sama gue izin. Astagfirullahaladzim. Minum dulu, minum dulu. Lu kira tanggung jawab gue nggak banyak di warung? Ya, ini semoga menjadi. Lu kira gue senang di warung, lu kata gue senang-senang sendiri punya. Dan setelah drama terjadi di kesempatan yang lain, kedua belah pihak bertemu dan kasus ini berakhir dengan damai. Assalamualaikum. Aduh, akhirnya ketemu juga. Ini tuh. Bajunya lihat. Tuh, udah damai semua ya. Damai nggak ada. Damai. Nggak boleh. Habis ini di. Bawa nggak ini? Apa yang kresek? Ya, tetap sayang yang tua. Yang tua butuh orang anak muda. Iya. Jadi orang tua. Bintang mukbang terkenal di Cina bernama Pen Xiaoting 24 tahun meninggal saat sedang siaran langsung. Wanita itu meninggal mendadak pada 14 Juli 2024. Penyebab kematiannya disebut karena makan berlebihan. Hasil autopsinya dilaporkan menunjukkan kelainan bentuk perut yang parah dan perutnya penuh dengan makanan yang tidak tercerna. Dikutip dari China News, Xiaoting tengah melakukan tantangan makan ekstrem, yakni makan tanpa henti selama lebih dari 10 jam dan disiarkan secara langsung setiap hari. Setiap makan dia berusaha mengonsumsi lebih dari 10 kg makanan. Beberapa pilihan menunya juga tidak biasa hingga yang aneh. Diketahui juga Xiaoting sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit akibat perdarahan lambung yang disebabkan makan berlebihan. Meski begitu, dia tetap melanjutkan tantangan makan berlebihan keesokan harinya setelah keluar dari rumah sakit. Wanita yang satu ini bernama Yang Sobin, yang berasal dari Korea Selatan. Yang Sobin merupakan selebgram yang sering membuat konten mukbang. Video mukbangnya sempat viral pada tahun 2017 saat memakan kepiting seberat 5 kg sendirian. Dan karena satu videonya yang viral tersebut membuat Yang Sobin menjadi terkenal hingga saat ini. Dan siapa sangka ketika era pandemi COVID-19, Yang Sobin mulai rutin mengunggah konten dirinya yang berolahraga. Pelan namun pasti akibat perubahan kontennya yang awalnya sering mukbang menjadi konten olahraga, hal itu berdampak juga pada tampilan tubuh dari Yang Sobin. Berat tubuh Yang Sobin yang awalnya memiliki berat 131 kg bisa turun signifikan ke bobot 83 kg. Yang ini bukan 5 star,
bukan juga UMKM. Ini bekal dari istri. Kita review dulu dari bawangnya. Layu nggak fresh. Nasinya juga beras bulog. Kita lihat dari timunnya. Timunnya nggak fresh. Kayak mana ini? Gimana mau makan suamimu? Aduh. Sekarang lauknya. Tempe. Ya kita lihat sambalnya ya. Sambalnya arah-arah. Enak sekali. Hasilnya dapat. Pedasnya dapat. Tempe juga ini kalau gagal udah. Kita lihat dari ayamnya. Keras sekali ini, besi aja nggak sanggup, apalagi gigi gua. Kayak mana? Tadi pas sarapan ku bilang ini lembut, karena kalau ku bilang keras, diusir aku dari rumah. Itu tadi beberapa sisi lain para food vlogger. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.